Oke guys, question and answer datang lagi guys. Kita bertemu kembali dalam topik-topik yang sangat menarik. Mari kita mencari pertanyaan dan menemukan jawaban untuk menambah wawasan kita guys. Mari belajar untuk hidup yang lebih bernilai. Baik, kita akan kupas tuntas satu pertanyaan nih. Bagus banget. Apa makanan yang berhenti kamu makan setelah kamu mengetahui proses pembuatannya? Nah, ini kalau berbicara masalah makanan itu pasti beragam guys ya, banyak banget. Tapi ini ada satu yang memberikan jawaban. Jadi mungkin karena dia enek atau nggak suka dan dia berikan jawaban ini guys. Makanan yang saya tidak ingin makan lagi setelah proses pembuatannya, ada satu makanan yang baru beberapa bulan ini tidak ingin saya makan lagi. Bukan karena prosesnya tidak bersih atau menggunakan bahan yang dilarang. Makanan ini juga banyak penggemarnya dan laris manis. Tapi setelah saya lihat proses pembuatannya, saya baru sadar makanan ini sangat tidak cocok buat saya. Ya, benar, martabak manis atau terang bulan ya guys. Saya tuh lebih senangnya terang bulan. Makanan ini memang enak banget, enak malah. Saya dulu sangat suka dengan makanan ini, apalagi yang rasa keju. Tapi pada satu hari saya disuruh beli martabak manis dan saya baru sadar setelah melihat prosesnya ada banyak sekali gula saat pembuatan adonan dan saat dimasak pun masih saja ditambah gula 2 kepal tangan ya. Belum lagi coklat dan lain-lain. Belum dimakan rasanya udah pusing kepala saya. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi membeli martabak karena takut sama gulanya itu. Sekali lagi saya berhenti makan martabak bukan karena prosesnya yang tidak bersih, tapi lebih ke gulanya yang terlalu banyak buat saya. Tambahan nih, mohon maaf jika ada penjual martabak yang marah dalam jawaban yang saya tidak ada satupun niat atau kata-kata untuk memboikot martabak. Saya tidak pernah mengajak siapapun untuk menjelekkan atau merugikan penjual martabak. Saya menjawab berdasarkan apa yang saya alami dan rasakan. Jadi si pemberi jawaban ini nggak salah guys. Hanya karena mungkin lihat gulanya yang sangat banyak itu, ya dia merasa dia nggak pengen makan lagi gitu loh. Ya mungkin sekali-sekali lah. Belum tentu kan juga dia berhenti total ya. Kita nggak tahu. Tapi mungkin suatu saat dia pengen makan juga. Tapi itulah guys, kebanyakan gula itu jadi penyakit. Ya sebenarnya intinya gini, prinsipnya gini ya guys. Sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kebanyakan porsinya kita makan dan itu berulang-ulang itu nggak bagus guys. Tapi kalau porsi sekali-sekali mungkin sekali seminggu boleh lah ya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi intinya itu sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Coba kita lihat komentarnya guys. Nggak tiap hari kan mas ya. Yang lebih bikin diabetes itu minuman-minuman kemasan sih kalau menurut saya. Karena minuman tanpa sadar dan bisa tiap hari. Ya benar, yang paling berpengaruh sama kadar gula di darah itu minuman kemasan. Pasien ibu ada yang masih muda, baru memasuki semester 3 di perkuliahannya, sudah kena diabetes. Padahal tidak ada riwayat diabetes keturunan dari keluarganya. Ya, setelah diusut ternyata dia anaknya suka beli minuman manis dan dikonsumsi tiap hari guys. Bahkan kalau setelah makan jarang sekali dilegakan dengan air mineral, melainkan dengan minuman kemasan manis yang segar. Sekarang gula darahnya 400-an. Nah ini guys, dia beli minuman kemasan manis dan itu diminum tiap hari. Wah ini yang salah guys. Jadi kalaupun mungkin tiap hari sudah termasuk berlebihan, harus dinetralisir dengan air putih guys. Supaya tercampur dengan air putih yang kadar gulanya itu pasti akan berkurang lah ya. Karena manisnya itu sudah dinetral dengan air putih. Intinya kembali lagi tadi, sesuatu yang berlebihan ini nggak bagus juga. Masa tiap hari dia hantam minum minuman kemasan manis gitu guys. Ya nggak mungkin tiap hari lah mbak. Tapi setiap pengen martabak, saya selalu kebayang taburan gulanya.
Jadi di satu sisi ada juga yang senang dengan taburan gulanya yang mungkin banyak gitu guys, karena ini kan menggiurkan lah ya, atau sesuatu yang banyak itu kan menggiurkan guys, dan itu menggoda untuk kita makan. Saya kembali lagi sih, bisa direm-rem lah. Jangan terlalu berlebihan, nggak tiap hari juga kan kita makan yang begitu-begitu. Mungkin ya sekali-sekali selingi dengan makan buah atau makan yang sehat-sehat lah. Mungkin kalau sudah makan itu, untuk makanan besarnya itu ya mungkin sayur-sayuran, buah-buahan, dan intinya banyak minum air. Oke guys, demikian topik kita kali ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.